Bos maneh, bos maneh rinyuh teh kasus korupsi kumaha komentar atuh teu ngejar dog. Ieu rinyuh-rinyuh ka mana geng-geng rinyuh Dorna CS. Iya bos. Bos lain kasus korupsi komentar atuh lain cari cing we. Ka KDM masih mah nyerang teh. Anu kerjana geus puguh transparan. Tinggal di bos maneh aduh aya komen-komen. Untuk itu juga saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada Pak Jaksa Agung dan jajaran Jampitsus yang telah mengungkap sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu pengemplangan atau kredit yang tidak didasarkan pada analisis perlindungan yang kuat, sehingga sangat merugikan PT Bank Jabar dan bank-bank lainnya. Tentunya kegiatan ini sangat menyayat hati kita di saat kita kadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dengan kerumitan perlengkapan dan kelengkapan yang sangat luar biasa. Ternyata masih ada kredit digelontorkan kepada korporasi tanpa jaminan dan kelayakan kredit yang memadai dan jumlahnya ratusan miliar, dan tentunya ini sangat merugikan keuangan perbankan yang menjadi kebanggaan rakyat Jawa Barat. Tetapi semuanya tidak usah khawatir, karena PT Bank Jabar, TBK sudah melakukan perubahan manajemen, dan yang hari ini memegang adalah orang-orang profesional dan terpercaya, yang ke depan peristiwa ini tidak akan pernah terjadi lagi, dan berbagai peristiwa masa lalu yang terjadi sudah terrecovery dengan baik, dan Bank Jabar tumbuh menjadi bank yang melayani kepentingan masyarakat. Dalam perkara BJB, sebelumnya KPK juga telah menggeledah kediaman RK setelah mengecek aliran transaksi. 5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini. Korupsi modus markup dana iklan BJB mengakibatkan kerugian negara 222 miliar rupiah. Ngasih duit ke Pak Ridwan Kamil nggak Pak? Waduh, Ridwan Kamil disebut-sebut tuh. Ini resmi ya, 4 tersangka sudah Pak ditahan. diperiksa apa aja Pak tadi Pak? Ada yang mau disampaikan Bapak? Saudara RK, ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa? Karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Ini keterangan dari KPK Pastinya ya. ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tetapi kan rekan-rekan sudah diupdate juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu. Artinya ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain. Nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa. Ketika memang diperlukan untuk pengembangan, tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Berbulan-bulan ingin melakukan klarifikasi kan ya. Nah, hari ini saya sudah melakukan klarifikasi sebagai penghormatan pribadi pada supremasi hukum, tanggung jawab sebagai warga negara memberikan keterangan seluas-luasnya, tanggung jawab pribadi sebagai anak bangsa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi saya sangat lega berbulan-bulan menunggu momen ini untuk memberikan penjelasan. Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini. Masa nggak Karena tahu? dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. 1 oleh direksi, 2 oleh komisaris selaku pengawas, 3 oleh kepala biro BUMD atau kayak menteri BUMN-nya kan. 3 ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan Makanya klarifikasi ngecek saya dong ini kalau turun. bisa apa namanya membuat spekulasi atau persepsi yang
terbangun selama ini bisa lebih clear, kira-kira begitu. Makanya saya senang dengan undangan klarifikasi. Karena saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah rame itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira begitu. Berarti termasuk mobil Mercy yang... Ya, semuanya dana pribadi, Mas. Nanti mobil Mercy itu yang menjadi kebenaran yang saya sampaikan. Dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa? Karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tapi kan rekan-rekan sudah diupdate juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain. Artinya ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain. Nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Panggilan ya tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa. Ketika memang diperlukan untuk pengembangan, tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Karena KPK ya kita serahkan sepenuhnya pada KPK. Tapi antisipasi ke depan supaya direksi BJB. Ya kalau antisipasinya yang pertama kan dirutnya kan sudah mengundurkan diri, kemudian penggantinya kan sudah ada, dan memang begini deh kalau saya jelasin bahwa ke depan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas akan melakukan langkah-langkah di RUPS. Yang pertama adalah kita ingin melakukan restrukturisasi. Restrukturisasinya bukan hanya pada orang yang menjabat, tetapi juga pada struktur jabatannya, atur yang disebut dengan perubahan SOTK-nya. Dan kemudian perubahan SOTK ini akan diarahkan pada SOTK BJB yang sangat ramping. Misalnya saya berikan contoh, Dirut misalnya, direktur cukup 3. 1 dirut, 2 komisaris cukup 3. Kemudian struktur yang bahasa saya tuh wakil-wakil dirut tuh tidak mesti ada. Jumlah cabang harus dirampingkan. Kemudian biaya operasional harus diturunkan karena biaya operasional Bank Jabar hari ini hampir mencapai 90%. Gitu kan, harus diturunkan ke angka 45. Nah, sehingga orang yang memiliki kecakapan dengan struktur yang ramping, biaya operasional yang efisien, bank akan tumbuh kepercayaan publiknya dengan baik. Itu yang akan menjadi fokus kita ke depan. Dan saya tegaskan bahwa meskipun saya politisi, saya tidak akan menggunakan kekuatan politik saya untuk Bank Jabar. Bank Jabar murni harus menjadi kekuatan politik perbankan, bukan politik praktis berbasis elektoral. Bukan. Saya ingin itu, dan saya pastikan tidak ada satu orang pun yang berasal dari tim sukses saya masuk ke Bank Jabar. Semuanya kok senyap, kok diam, tidak berbarawakan. Kenapa? Bayangkan saja coba, seandainya hal tersebut terjadi di era sekarang, di zamannya Kang Deddy Mulyadi. Alah, mana ting beak namurnya, dibebak, dirujak, digoreng, unggal poe, unggal puting. Giliran saja Kang Deddy Mulyadi memberikan uang kadedeh terhadap Persib hanya 1 miliar. Daya tambah dikorekan, dibedelan, dicokelan, segala weh di teangannya. Kamana ieu di permana ye ari 1 miliar kamari kot babarawakan bari jeung akhirna manehanana aya anu dilaporkeunana ada informasina hoax ari ieu nu geus puguh-puguh kasusna 409 miliar rupiah digunakan untuk pengadaan iklan geuning rarhe wae. Pertanyaan sederhananya adalah kemana si Akang yang menjadi gubernur saat itu? Kan beliau juga saat itu sudah disita hartanya, betul tidak? Sudah diperiksa, bahkan disita mencapai lebih dari 70 miliar rupiah. Sekarang kok menghilang informasinya? Wah, ini perlu diusut ini. Sejumlah barang bukti disita dari kediaman Ridwan Kamil maupun kantor bank swasta terkait kasus dugaan korupsi Bank BUMD Jawa Barat. Barang bukti ini mulai dari dokumen, uang dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah, hingga aset rumah dan bangunan. Mana nih suaranya aktivis kampung? Mana nih suaranya para pengkritik yang katanya kritisi terhadap pemerintah? Kok ada kasus yang begitu besar? Pada repeh saja ini teh. Diam-diam baik. Jadi para pengkritik itu benar-benar bersuara atas nama rakyat untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat, atau memang hanya sebatas kepentingan atas ketidaksukaan? Kenapa terhadap gubernur yang kerjanya baik, transparan, terus dicari kesalahan-kesalahannya meskipun tidak ada? Tapi kenapa di saat ada kasus yang begitu besar ini, semuanya senyap, semuanya diam?
Sampurasun, ugi rahayu, sagung dumadi. Bos maneh rinyo teh kasus korupsi ieu kumaha komentar atuh teu ngejar dog. Ieu rinyo ka mana geng-geng rinyo. Dorna CS. Iya bos. Bos lain kasus korupsi komentar atuh lain cari cing we. Ka KDM masih mah nyerang teh. Anu kerjana geus bogoh transparan. Tinggal di bos maneh aduh aing komen. Mana nih yang kemarin ngomong rindu akan kepemimpinan gubernur yang sebelumnya katanya yang cinta damai. Nggak ada, pada mendem. Saking cinta damainya, sekarang kawan-kawannya 4 orang udah menggunakan baju oranye. Tinggal nunggu aja dia. Apalagi koleksinya dulu. Tuh si Endut, si Lisa udah buka suara. Ya kan? Kata dia udah kooperatif, udah diberikan list-listnya. Tinggal nunggu dipanggil-panggilin aja. Deh, saksi hidup itu. Mana juga yang kemarin ngomong katanya sebenarnya lebih bagusan gubernur sebelumnya memimpin Jawa Barat dibanding gubernur yang sekarang. Mana? Lebih bagusan apa? Lebih bagusan nge-markup harga-harga begitu? Hah? Nilap-nilap duit rakyat? Hah? Begitu maksud lu? Lu yang dipengeninnya kayak begitu? Idih. Kocak lu. Aneh makanya ya, aneh. Giran diberikan pemimpin yang sekarang yang setiap saat suka laporan kepada masyarakatnya di mana dia berada dengan siapa, di mana, ya kan? Salah. Katanya trauma, abisnya trauma, takutnya nanti sama juga katanya kayak yang gubernur sebelumnya diberikan citra yang amat sangat baik, tiba-tiba giran udah kagak ngejabat, geningan borok-boroknya kebuka, ya beda coy. Beda Deddy Mulyadi sama gubernur yang sebelumnya beda ya. Kalau Deddy Mulyadi mah ketahuan citra yang dia berikan itu dari zaman dahulu kala itu terkait masalah kegiatan-kegiatan sosial. Citra baiknya dia itu apa? Peduli akan rakyat-rakyat kecil, ya. Sama nini aki-aki, dia peduli seperti itu. Hidup yang selalu merakyat, hidup yang apa adanya, ya kan? Beda. Kalau yang dulu citranya apa dulu lu lihat? Ada kagak ke hubungannya sama kepemimpinan sama kepemerintahannya dia? Nggak ada. Dia membangun citra kalau yang zaman dulu mah menjadi sosok seorang figur ayah dan suami yang baik hati, yang amat sangat sempurna, yang selalu bucin kepada istrinya, yang selalu sangat sayang kepada anaknya. Tahu-tahu di belakang itu koleksi apem dari mulai apem pink, apem hijau, apem oranye, semua dikumpulin. Beda ya makanya kalau kata gua, kalau lu pada yang suka ngomong trauma dengan pencitraan pemimpin yang sekarang, mendingan kata gua berobat sono lu ke psikolog sama kejiwaan lu. Kagak semua yang lu traumain itu sama seperti yang udah beda ya. Kalau kayak begitu sama aja lu pada kagak mau maju. Heran deh ya. Udah pokoknya gue mah nih yang kemarin pada ngomong rindu akan kepemimpinan si gubernur sebelumnya, sama katanya yang lebih bagus Jawa Barat dipimpin sama